Aku terlahir kembali sebagai senior brother yang hanya jadi tumbal bagi Wan Renxian. Mereka semua memintaku menyerahkan harta karun kepada adik seperguruan yang sangat dimanja. Namun, aku memutuskan untuk membalikan naskah ini. Membongkar semua keunggulan rahasianya ke publik. Tidak hanya menyebarkan ilmu rahasianya seperti selebaran. Bahkan petualangannya melompat tebing untuk mendapatkan ilmu diubah jadi acara team building besar-besaran. Pertapa sakti yang seharusnya menerimanya sebagai murid. Sudah mati rasa menatap putra takdir ke-50 Ye Chen senior brother. Anda sebagai ahli kultivasi Huashen, buat apa berebut inti monster kecil ini dengan adik Sukun? Memang adik Sukun, bakatnya cemerlang. Hanya agak suka bermain saja. Inti ini sangat penting untuk fondasi kultivasinya. Anda sudah mencapai Huashen sehingga benda ini bagi Anda hanya tambahan semata. Mengapa tidak berbuat baik? Senior brother, jangan-jangan Anda sangat iri hati? Adik Sukun sangat disayangi guru dan senior sister Ye Chen. Sebagai senior, merawat murid lemah adalah kewajiban. Cepat serahkan intinya kepada Sukun. Iri hati jika berbuat baik. Aku membuka mata mendadak. Dinding ruang latihan yang dingin masuk pandangan. Memori besar yang bukan milikku, seperti banjir bandang, menerjang kesadaranku dengan dahsyat, membuat mataku berkunang-kunang. Pemimpin sekte Jinsing Liu Yun Xianzong dan para elder putri kesayangan langit, serta wajah tampan pusat alam semesta itu sendiri ingin gue reinkarnasi Cao Sukun. Aku Ye Chen dengan mulia menerobos, menjadi senior brother sekte yang berbakat luar biasa dan fokus kultivasi. Di usia muda sudah mencapai tahap awal Huashen, tulang punggung sekte. Tapi karakter pendukung yang tewas tanpa diketahui karena terlalu dalam kultivasi, jarang kontak dengan orang luar. Tapi sekarang dikerumuni sekelompok elder dan murid sekte setelah menggabungkan ingatan dalam aku baru mengerti. Adegan ini sedang melakukan apa mereka menginginkan. Inti monster tingkat tinggi yang baru kudapat dari membunuh 7 kali masuk keluar wilayah. Nyawaku hampir melayang untuk mendapatkannya. Energinya murni cocok untuk menstabilkan tingkat Huashenku yang baru. Tapi sekarang ambang gua latihanku hampir diinjak-injak roboh. Pemimpin sekte membawa beberapa elder wanita dan senior sister yang dekat dengan Cao Sukun berkelompok menyerangku. Bos ini memintaku menyerahkan inti kepada Cao Sukun yang masih bergumul di ambang fondasi. Alasan mereka begitu segar dan tidak biasa sampai membuatku ingin menggantung kepala mereka semua. Lihatlah, kamu seharusnya membiarkannya lemah. Dia punya alasan apa? Kamu juga tidak mungkin membutuhkannya. Kamu pasti iri. Adik seperguruan Sukun dicintai semua orang. Bunga-bunga pun mekar melihatnya. Iri dengan 7 sekte dewa transformasiku. Berdiri di langit-langit dunia kultivasi. Berada di puncak rantai makanan. Menghirup dan menghembuskan energi langit dan bumi dalam satu tarikan napas. Satu tamparan bisa meratakan sebuah gunung. Aku perlu iri dengan seorang adik seperguruan yang bahkan kesulitan dengan pilar dasar. Sepanjang hari hanya tahu merengek dan berputar-putar mengelilingi wanita. Berdandan seperti burung merak bergerak. Iri padanya. Iri apa? Iri karena kultivasinya rendah. Iri karena otaknya kosong atau iri padanya memiliki sekelompok pelindung bunga yang otaknya terjepit pintu. Lalu ditendang keledai. Sekumpulan api jahat melesat dari telapak kaki langsung menuju ubun-ubun. Membakar, hingga organ-organ dalamku berteriak. Diri asli, perasaan tertekan ini benar-benar sudah cukup. Hanya memiliki kemampuan yang bisa menantang langit. Namun keras kepala diikat menjadi mumi oleh sekelompok idiot ini dengan moralitas. Dalam alur cerita asli, dia dipaksa oleh sekte untuk menyerahkan inti dalamnya. Setelah itu kultivasinya tidak pernah benar-benar stabil. Lalu setelah adik seperguruan pergi ke ras iblis, membuat masalah dan ditangkap, dia dipaksa masuk sendirian ke sarang iblis untuk menyelamatkan orang. Alasannya adalah dia pernah pergi ke ras iblis, lebih familiar dengan ras iblis. Kemudian diri asli karena diracun di sarang iblis tidak pernah mendapat perawatan efektif. Kepala sekte, Master Shitai, memberikan ramuan penting kepada adik seperguruan untuk menyehatkan tubuhnya. Kultivasi diri asli perlahan menghilang menjadi orang biasa. Akhirnya, tewas dalam serangan kelompok monster yang dibawa adik seperguruan. Di luar gua pertapaan, suara tuntutan semakin keras bergelombang, bercampur dengan suara isakan Cao Sukun yang sengaja diredam, namun tepat sampai di telinga setiap orang, seperti dilengkapi alat pengeras suara. Hiks, paman kepala sekte, kakak-kakak senior, para tetua, jangan menyulitkan senior Ye Chen. Ini salah Sukun. Sukun terlalu tidak berguna, bahkan pilar dasar saja begitu sulit. Hiks, senior, dia pasti membenci Sukun karena tidak memberikannya. Wah, resep yang familiar ini. Rasa teh hijau klasik ini menuangkan minyak ke api. Translate_text. Langsung diberikan kepadaku hingga amarah-marah langsung kehilangan. Sukun menangis-menangis kepala sekolah. Suara yang terlalu berwibawa dan tergelincir itu segera terdengar. Aslinya lambat dan tak terbantahkan. Keraguan membuktikan kebenaran pagi. Kamu lihat kamu telah mengubah posisi guru Sukun menjadi seperti apa. Menangis tidak cepat. Keluarkan ruangan yang hilang itu. Dosa ganti rugi dosa. Aku temani leluhurmu. 18:8. Spiral naik-naik ke langit menahan bisa. Menahan tidak perlu menahan tiba-tiba dari kamar mandi dingin es melompat bangun. Merasa seluruh tulang di tubuh mengeluarkan bunyi letupan berderak. Itu adalah amarah yang mengalir deras di antara dinginnya ruangan. Milik 7 dewa latihan yang megah dan berwibawa. Tidak terkendali mudah menyebar. Sesaat sekejap suhu dingin es turun ke udara. Udara seakan membeku. Adalah gemertak pintu batu tebal berat didorong keras oleh telapak tanganku. Bukan ditarik. Adalah mendorong membawa sebuah momentum ganas yang ingin mengirim bingkai pintu bersama sekelompok orang bodoh di luar pergi. Pintu batu mengeluarkan erangan tak tertahankan. Poros pintu langsung patah.
Satu daun pintu utuh miring menghantam dinding gua, menggetarkan debu berjatuhan. Seperti salju kecil di luar pintu seketika hening. Ramai sekali, sekelompok orang dengan ekspresi berbeda-beda. Di depan kepala sekolah guru tua itu, wajah yang terawat telah dipenuhi dengan tanda aku telah menguras tenaga untuk sekte ini masih belum hilang. Beberapa sesepuh wanita menggerakkan jari yang melamun di udara. Beberapa adik seperguruan yang wajahnya cukup bagus, tapi pandangan matanya kurang tajam. Wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan, membeku menjadi kebodohan yang lucu di kerumunan. Tepat di tengah dikelilingi seperti bintang mengelilingi bulan adalah wajah asli si tampan. Cao Sukun mengenakan jubah panjang putih polos. Bahan kainnya bagus bisa membutakan mata anjing. Pola tersembunyi mengalir, sekilas terlihat sangat mahal. Wajah kecil pucat, mata sedikit merah, satu tetes air mata jernih, tepat menggantung di bulu mata. Kaku belum jatuh, sungguh tampan, menawan dan menyentuh. Jika mengabaikan kedalaman matanya, kilatan sesaat. Cepat hampir tak tertangkap rasa puas dan perhitungannya maka bagus. Aku melangkah keluar dari pandangan dingin kapak gua. Seperti pisau tajam yang nyata mengikis wajah orang-orang ini satu persatu. Akhirnya berhenti pada wajah guru pemimpin. Pada wajah Tai yang masih terkejut itu. Aku menarik sudut bibirku, memamerkan senyuman yang sama sekali tidak ramah. Bahkan mengandung sedikit kegilaan neurotik. Suaraku tidak keras, tapi jelas masuk ke telinga setiap orang. Di mataku ada senyuman yang absurd hingga ekstrim. Kamu dan kalian? Jari-jariku malas terangkat, menunjuk tepat pada Cao Sukun yang masih berusaha mempertahankan aura keanggunan gioknya baru berkata, aku cemburu pada orang? Dari sudut manapun di kerumunan terdengar suara, sungguh tidak bisa menahan tawa cemoohan, lalu cepat-cepat ditelan kembali. Tangisan Cao Sukun berhenti tiba-tiba seperti bangau yang dicekik lehernya, matanya yang besar berlinang air mata menatapku, penuh dengan ketidakpercayaan. Mungkin tidak percaya bahwa kakak senior bisu ini berani berbicara, bahkan berani berbicara dengan nada seperti ini. Aku memandang sekeliling orang-orang ini, yang terkejut, yang marah, atau masih merasa aku tidak tahu diri, merasakan kekuatan dahsyat di dalam tubuhku yang mampu memindahkan gunung dan mengisi laut, berdengung dan mengaum di meridian. Baiklah, berbicara akal sehat dengan orang-orang bodoh yang diselimuti aura penurunan ini. Itu seperti berbicara dengan tem membuang-buang air liur. Aku menggerakkan pergelangan tangan dan sendi jari-jari, mengeluarkan suara retak yang jernih. Senyuman neurotik di wajahku melebar, tapi matanya dingin seperti es ribuan tahun. Karena akal sehat tidak bisa dipahami. Suaraku tiba-tiba meninggi, membawa tekanan menakutkan dari kultivator transformasi jiwa tingkat 7, seperti guntur yang menggema di telinga semua orang. Kalau begitu, mari kita bicarakan fisika. Saat berikutnya, aku bergerak. Targetnya, semua yang menghalangi di depan, yang mengganggu pandangan, otak bodoh yang kemasukan air. Saat kata, barang, keluar dari mulut, aku bergerak, tanpa gerakan mewah, tanpa cahaya sihir yang memukau. Kekuatan fisik kultivator transformasi jiwa tingkat 7 itu sendiri adalah senjata paling ganas. Aku seperti kilat hitam yang merobek ruang. Seketika menabrak kerumunan, para bodoh di dunia kultivasi. Laozi datang. Berani-beraninya menghadapi ketua sekte yang pertama kali menyadari dengan kemarahan dan keterkejutan yang bercampur. Tekanan aura tahap akhir tiba-tiba meledak. Berusaha menghalanginya, reaksinya sangat cepat. Sebuah telapak tangan dibungkus dengan energi spiritual yang kuat, membawa momentum yang menekan segalanya, menghantam ke arahku. Sayangnya yang dia hadapi adalah tahap dewa. Aku bahkan malas melihat telapak tangannya yang menghantam tubuhku dengan sudut yang tak terbayangkan. Sedikit menyamping, telapak tangan yang cukup untuk membelah gunung dan memecah batu itu hanya menyentuh ujung bajuku, menghantam gua di belakangku. Di dinding gua Fushan, gemuruh, struktur gunung meledak. Debu beterbangan memenuhi gua tempat tinggalku. Pintu masuk langsung terkikis menjadi kawah besar, dan aku sudah seperti hantu muncul di hadapannya. Dalam jarak kurang dari 1 kaki. Shitai, aku menyeringai, memperlihatkan gigi putih yang tajam. Murid akan mengajari Anda sebuah prinsip. Barang milik orang kuat tidak bisa didapat hanya dengan mulut. Sebelum kata-katanya habis, tinjuku membawa kekuatan murni yang cukup untuk mengguncang gunung. Tanpa basa-basi menghantam wajahnya. Aku terlalu cepat. Begitu cepat hingga kemarahan dan keterkejutan di wajahnya tidak sempat berubah menjadi ketakutan. Dentuman tumpul yang membuat gigi bergemeretak. Wajah ketua Shitai yang terawat dengan baik, penuh dengan tulisan keadilan, seperti dihantam oleh gunung yang bergerak cepat di hidungnya, mengeluarkan suara patah yang nyaring. Darah bercampur dengan beberapa gigi pecah, membentuk beberapa garis lengkung menyedihkan di udara. Seluruh tubuhnya seperti karung tua yang dihantam palu raksasa, terlempar ke belakang. Puluhan zang jauhnya, dengan suara gemerincing menghantam sebuah taman batu di kejauhan. Batu-batu beterbangan, debu mengepul, suaranya benar-benar hilang. Dunia sejenak hening. Seorang sesepuh wanita berambut perak dari posisi ketua. Matanya hampir melotot, mengaum marah. Manusia iblis berani melawan atasan. Tangkap dia. Kata-katanya belum habis, aku sudah muncul di hadapannya. Manusia iblis, aku miring, memiringkan kepala, tatapan mata dingin, mulut orang tua begitu busuk. Pagi ini makan tahi. Rambut sang sesepuh wanita bergetar hebat, sapu ijuk di tangannya, baru hendak diayunkan. Dengan kilat aku meraih, mencengkeram rambut panjangnya yang terawat. Dengan sombong itu dan memutarnya ke bawah dengan keras. Sang sesepuh wanita menjerit kesakitan yang tak wajar, seolah seluruh kulit kepalanya akan tercabut. Aku menyusul dengan tendangan ke perutnya yang buncit. Sesepuh wanita yang beraura dewa ini, bagaikan balon yang ditusuk, membungkuk, mulut menyemburkan busa, juga berubah menjadi parabola indah, tepat mendarat di lubang batu palsu tempat kepala biarawati berada.
bertumpuk. Masih ada siapa lagi? Aku mengibaskan beberapa helai rambut panjang yang menempel di tangan, menatap tajam ke arah beberapa orang yang tadi paling keras berteriak. Para wanita pilihan langit ini biasanya di sekte mata tinggi dan sombong. Saat mengelilingi Cao Sukun anggun dan sopan, ini wajah mereka pucat tak berdarah, betis gemetaran di bawah tekanan aura dewa, seperti gunung es batu yang menindih, membuat mereka sulit bernapas, bahkan menggerakkan energi spiritual pun menjadi sangat sulit. Shixiong salah paham semua ini salah paham. Seorang murid wanita yang agak berani, dengan susah payah menyunggingkan senyuman lebih buruk dari tangisan, mencoba menjelaskan kesalahpahaman. Aku mengejek, melangkah ke depannya dalam satu langkah. Gerakanku begitu cepat sampai dia tak sempat bereaksi. Aku mengulurkan tangan ke wajahnya yang masih cukup cantik itu, dengan ringan menepuk-nepuknya secara menghina. Tep-tep, tenaganya tidak berat, tapi suaranya nyaring, keras, bergema ke seluruh tempat. Tadi bukannya pandai bicara, bilang aku cemburu padanya. Pandanganku melirik ke Cao Sukun di samping yang sudah benar-benar terdiam, bahkan lupa pura-pura menangis. Coba katakan lagi lebih keras. Biar ku dengar wajah murid wanita itu seketika memerah seperti hati babi, malu dan marah hingga ingin mati, tapi bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Sampah. Aku mendengus dingin, tidak tertarik lagi membuang kata-kata dengannya. Menghadapi bantal sulaman seperti ini, menggunakan tinju saja merasa kotor. Aku mengangkat kaki, sebuah tendangan samping yang tegas dan cepat. Pak, si anak emas ini dengan wajahnya yang memerah karena ditampar, mengikuti jejak ketua sekte dan sesepuh wanita, terbang dengan tepat ke lubang batu palsu yang hampir menjadi tempat pembuangan sampah itu. Sisanya beberapa orang kuhadapi dengan cara yang sama, menarik kerah, menampar wajah dan menendang terbang. Gerakannya mengalir lancar, penuh dengan estetika kekerasan. Untuk sementara hanya terdengar suara puk-puk-puk, mimpi dan jeritan ketakutan yang terburu-buru. Anggota inti aliansi keadilan yang tadi masih garang menghadang kami. Kecuali Cao Sukun semuanya bertumpuk di dalam lubang batu palsu. Arhat hidup mati tidak diketahui. Setelah menyelesaikan yang mengganggu pandanganku akhirnya kembali ke seluruh tempat. Satu-satunya tokoh utama yang masih berdiri, Cao Sukun. Saat ini mana ada lagi separuh ketampanan. Wajah memelas yang menyedihkan. Wajah kecilnya pucat pasi. Tidak ada sedikit pun warna darah sanggul yang ditata rapi berantakan. Beberapa helai menempel di pelipis yang berkeringat di kedua mata besar yang selalu penuh perasaan dan terima kasih itu. Saat ini hanya tersisa ketakutan tak terbatas dan sulit dipercaya. Seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan berdiri saja tidak stabil. Hanya bisa bertahan dengan memegang seorang murid DJ yang sama-sama ketakutan di sampingnya agar tidak lunglai. Adik seperguruan Sukun. Aku perlahan mendekatinya. Setiap langkah seolah menginjak ujung hatinya. Tadi menangis cukup sedih ya, menyedihkanmu tidak? Kakak seperguruan. Aku Cao Sukun, bibirnya gemetar, kata-katanya tidak karuan. Air mata kali ini benar-benar keluar karena ketakutan. Butiran besar-besar jatuh ke bawah. Bukan aku adalah mereka. Mereka yang memaksamu. Aku berjalan sampai di depannya. Melihatnya dari atas dengan tekanan menakutkan milik senjata dewa lukisan. Meski hanya bocor sehelai, cukup untuk membuatnya kultivator kecil tingkat 7 Ki training. Hati dan empedunya pecah. Benar-benar, yaitu mereka. Cao Sukun seolah memegang jerami penyelamat. Mengangguk sekuat tenaga, menunjuk ke arah lubang batu palsu, mendorong semua tanggung jawab keluar. Paman guru kota, dan para sesepuh, dan kakak-kakak senior. Mereka memaksaku untuk meminta inti dalam. Aku benar-benar tidak menginginkannya. Shixiong, percayalah padaku. Dia berusaha memaksakan ekspresi polos yang biasa itu. Namun di bawah ketakutan yang luar biasa, ekspresi itu terdistorsi lebih buruk dari tangisan. Aku menaikkan alisku. Suara tertarik panjang, dengan nada mengejek. Benarkah kalau begitu? Kalimat tadi, Shixiong pasti membenci Sukun, makanya tidak memberikannya. Juga mereka yang memaksamu mengatakannya. Cao Sukun seluruh tubuhnya kaku. Warna darah di wajahnya benar-benar menghilang. Lalu aku menggelengkan kepala, membungkuk mendekat ke telinganya. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh kami berdua, berkata dingin, Cao Sukun, simpan permainanmu itu. Niat kecilmu itu di mataku jelas seperti kutu di kepala botak. Pemilik asli? Oh, tidak, aku yang dulu malas memperhatikanmu, tapi aku yang sekarang. Aku berhenti sejenak, suara seperti pisau yang dibekukan. Sifatnya tidak terlalu baik, terutama membenci orang yang menghitung milikku, dan melemparkan kesalahan padaku. Cao Sukun gemetar hebat, ketakutan hampir meluap dari matanya. Kalau tidak ada inti dalam, aku berdiri tegak. Suara kembali jernih dan dingin, cukup untuk membuat semua murid di sekitar terdiam ketakutan mendengarnya. Dengar jelas? Ini kudapatkan dengan bertaruh nyawa. Nyaris kehilangan nyawa dalam pertarungan berdarah di kedalaman Moyu. Ini adalah piala kemenanganku, didapatkan dengan nyawaku. Sifatku, tidak percaya? Cao Sukun menginginkannya? Sudut mulutku mengangkat dengan lengkungan yang sangat mengejek. Boleh saja, pergi sendiri ke Moyu dan dapatkan satu dengan nyawamu. Atau? Pandanganku menyapu tumpukan sampah berbentuk manusia di lubang bukit batu. Lalu kembali ke wajah pucat Cao Sukun. Tersenyum penuh niat jahat. Biarkan paman-paman baikmu itu. Halo? Senior sister yang baik, para guru sedang membentuk sebuah kelompok, tapi mereka akan mencarikan satu untukmu. Kembali, lihat apakah mereka punya nyawa, untuk kembali hidup-hidup dan menjadi batu loncatanmu. Kamu berbicara omong kosong. Seorang pemuda membuka mulut. Sepertinya senior sister Cao Sukun tadi bersikap seperti itu. Tapi tidak semua yang hadir di sana adalah orang bodoh. Para murid DJ yang awalnya hanya menonton keributan atau terbawa arus, saat ini memandang Cao Sukun dengan tatapan yang juga mengandung keraguan dari berbagai arah. Seperti air pasang yang dingin, memandangnya dari beberapa arah. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi menyadari tidak bisa mengucapkan satu kata pun, namun menemukan suara gigi yang gemetar. Aku puas melihatnya goyah.
Lalu melirik sekeliling, seluruh ruangan sunyi senyap. Para murid yang tidak berani bernapas. Dan kalian? Suaraku tidak keras tapi jelas terdengar. Di telinga setiap orang membawa wewenang yang tak terbantahkan. Otak adalah hal yang baik. Semoga kalian semua memilikinya. Lain kali berani lagi diperalat orang. Menghalangi pintuku. Aku menunjuk ke lubang bukit batu yang sekarang dipenuhi orang. Maknanya sudah jelas. Sekarang aku menepuk tangan dengan santai. Seolah-olah tadi hanya melakukan sesuatu dengan mudah dan membawa kalian, para pemimpin sekte, biarawati senior, penatua, dan senior sister yang terkasih, serta jenazah tampan dan menyedihkan ini. Pandanganku tertuju pada Cao Sukun, dengan jijik dan peringatan yang tak tersembunyi. Pergilah dari Yulan Feng, berani melangkah masuk lagi satu langkah, tanggung sendiri akibatnya. Setelah kata-katanya selesai, tekanan menakutkan seperti air pasang menerjang keluar. Bukan ditujukan pada seseorang tertentu, tapi meliputi seluruh area. Dengan suara berdebum, para murid yang kultivasinya agak rendah, langsung lemah lutut dan berlutut di tanah. Yang tersisa juga merasa seperti memikul gunung. Keringat dingin mengalir deras, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Setelah keheningan singkat adalah pelarian yang kacau balau. Murid-murid tingkat rendah seperti mendapat ampunan, merangkak-rangkak menuju lubang bukit batu. Dengan panik berusaha menarik para tokoh penting yang biasanya tinggi hati itu. Ada yang diseret, ada yang diangkat. Suasana menjadi kacau balau. Cao Sukun bahkan setengah diseret, setengah ditarik oleh murid pria yang biasanya menjilatnya. Melarikan diri dengan panik. Bahkan tidak berani menoleh sekalipun. Dalam sekejap, puncak Gunung Yulan yang sebelumnya ramai dengan suara manusia, ini hanya tersisa aku sendiri dan kekacauan di tanah. Pintu batu yang hancur, dinding gunung yang pecah, serta lubang bukit buatan yang mencolok. Angin gunung berhembus kencang, menghilangkan debu dan bau darah yang menyebar. Aku berdiri di tempat, merasakan kekuatan besar yang mengalir deras di dalam tubuhku, seolah bisa menginjak langit dan bumi. Menghela napas panjang yang sangat panjang. Lega sudah? Pergilah plot yang menyebalkan. Pergilah penculikan anak emas, pergilah tokoh utama yang dimanja. Mulai sekarang, naskah ini akan aku, Ye Chen, tulis sendiri. Aku berbalik melihat pintu batu gua yang miring dan mengerutkan kening. Pintu rusak ini sudah tidak bisa dipakai. Sudahlah, untuk sementara seperti ini, menstabilkan tingkat adalah prioritas utama. Inti monster tingkat tinggi yang hampir memicu pertumpahan darah itu, ini terbaring tenang di ruang penyimpananku, memancarkan gelombang energi yang menggoda. Aku melangkah kembali ke gua pertapaan, dengan satu tangan mengeluarkan mantra, menutup pintu masuk. Sebulan kemudian, aku dengan semangat segar melangkah keluar dari gua pertapaan dengan pintu rusak. Di depan pintu, masih terlihat berantakan. Batu pecah berserakan, lubang bukit buatan masih mencolok. Pintu batu yang miring, dengan keras kepala tergantung di bingkai pintu, tanpa suara menceritakan betapa suksesnya terapi fisik sebulan yang lalu. Setelah menyerap inti monster tingkat tinggi itu, tidak hanya tingkat awal dewa transformasi benar-benar stabil, bahkan hampir menyentuh ambang tingkat menengah. Rasanya seperti memberi mobil super bahan bakar top. Seluruh tubuh dipenuhi kekuatan untuk merobohkan rumah, bukan? Kekuatan dahsyat untuk memindahkan gunung dan mengisi laut. Belum sempat menikmati pemandangan dunia ini, seberkas cahaya tiba-tiba mendarat di dasar gunungku yang berantakan ini. Translate_text. Orang itu mengenakan jubah tau berwarna putih bulan. Penampilannya cukup baik. Sifatnya dingin dan tenang, hanya saja wajahnya yang sedikit terang, saat ini agak tegang. Matanya yang kompleks menyapu pemandangan yang penuh kehancuran. Terakhir ketika jatuh padaku. Pupil matanya tiba-tiba menyempit. Oh, kenalan lama? Pemuncak samudra kabut, dia mendarat, pandangannya tertuju padaku, mencari sejenak, merasakan aura di sekitarku yang lebih bulat dan sempurna, mengental sejenak, secara samar-samar menekannya, aura yang megah, kejutan di wajahnya dan sedikit kemarahan yang ditekan dengan kuat terjalin, akhirnya memerah sebuah kebaikan yang lebih buruk dari menangis. Ekspresi wajah, kegagalan dalam tugas, tolong berhenti. Aku melipat lengan, menatapnya dengan tatapan yang sepenuhnya santai. Sekarang kultivasiku lebih tinggi darinya. Menurut aturan dunia kultivasi, siapa yang kuat, itulah kebenaran. Jangan bicara tentang memberi hormat. Sekarang bahkan jika aku memakinya di tempat, dia harus menahannya. Bibi Shigusinu. Aku membuka mulut dengan malas, membawa sedikit rasa malas yang baru keluar dari retret. Mencari aku ada masalah. Aku baru saja keluar dari retret dan belum sempat membereskan kekacauan ini. Aku melirik dengan penuh arti ke arah lubang batu palsu yang terkenal itu. Nada suara Sinu membawa sedikit pertanyaan yang sulit disadari. Satu retret ini sudah sebulan. Sebulan yang lalu terjadi, Shiji pemimpin He dan beberapa tetua, serta murid-muridku tidak ada masalah besar. Aku memotongnya, nada suaraku datar seolah-olah berkata, cuaca hari ini cukup baik. Hanya beberapa lalat berdengung di depan pintuku, membuat kepalaku pusing. Tanpa sengaja menepuk beberapa hingga pipi. Bagaimana? Bibi Shigu datang untuk menagih biaya pengobatan mereka. Bibi Immortal Sinu hampir kehilangan kendali. Kelopak matanya memerah. Energi spiritual Yuaninya bahkan agak tidak stabil. Dia menekan amarah dengan kuat. Kegagalan dalam tugas. Meskipun kata-kata mereka mungkin menyinggung, tetapi tindakanmu terlalu kejam. Shiji pemimpin, dia masih dalam pemulihan hingga saat ini. Sangat kejam dan keji. Aku tertawa terbahak-bahak. Sorot mataku tiba-tiba menjadi tajam. Tekanan aura istri dewa tanpa ampun menghantam. Sinu Shigu, apakah kau menyuruhku melakukan sesuatu? Wajah Sinu Xiangu seketika pucat dan mendengus. Kakinya tak terkendali mundur setengah langkah. Perlindungan spiritual Yuan Yingqi goyah di bawah tekananku. Akhirnya matanya menunjukkan ketakutan. Benar-benar merasakan kekuatan Hua Shenqi yang hilang. Bukan dia yang dengan susah
payah mengucapkan beberapa kata. Tidak apa, aku menarik kembali sebagian tekanan, membuatnya bisa berdiri dengan susah payah. Jaga baik-baik muridmu, Cao Sukun. Suruh dia menjauh dariku dan barang-barangku. Kalau tidak, lain kali dia terhempas ke dalam. Tidak akan hanya seperti ini. Wajah Hu Xiangu berubah. Jelas, Cao Wukun sangat melindungi. Di hadapan kekuatan absolutku. Akhirnya dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Diam sejenak, seperti sedang mempersiapkan mental. Akhirnya berbicara lagi. Nadanya menjadi lebih rendah hati. Kata keponakan benar, Shigu pasti akan menghukumnya dengan ketat. Sukun, hanya saja Shigu datang kali ini ada satu hal untuk meminta. Aku menaikkan alu dan tertawa dingin dalam hati. Inilah dia. Tentu saja Sinu Xiangu. Dengan nekrat mengatakan. Kalimat yang sudah lama dinanti-nantikan. Master Xi memiliki satu set teknik misteri Xuan Gong Xuan Xuan. Bukan kelas atas, dia berusaha meninggalkan fondasi Shaza Tian Fushang. Ditambah orang biasa melatih sukun, dia berbakat cerdas, hanya sedikit serakah, fondasi agak kurang. Jika mendapatkan teknik ini, sangat pasti bisa mengisi kekurangan dan melesat ke langit. Semoga Dewa Malam kehilangan jabatan, mengingat hubungan seperguruan, relakan dan temui. Shigu, sangat berterima kasih. Kata-katanya tulus, sikapnya sangat rendah hati. Seolah ketidaknyamanan tadi tak pernah terjadi. Aku menatap wajahnya yang berusaha mempertahankan ketulusan, merasakan kecenderungan dan perlindungan yang tak tersembunyi terhadap Cao Sukun dalam ucapannya. Mengingat alur cerita aslinya, untuk murid kesayangan yang ia pilih ini, ia hampir saja mencabut akar spiritual orang lain. Tindakan gila seperti itu, amarah dingin yang membeku. Sekali lagi, secara diam-diam tumbuh di dalam hatiku, tapi di wajahku perlahan mekar senyum yang sangat ramah. Seolah-olah aku sedang merenung, seolah-olah sangat serius, seolah-olah sedang berpikir sungguh-sungguh. Wugu, di matanya seketika muncul cahaya harapan, mengira ada peluang. Aku melihat tatapan penuh harapnya, senyumku semakin cerah, perlahan-lahan berkata, baiklah, tidak apa-apa. Sambil berkata, aku dengan tenang mengeluarkan sebuah jade kosong dari ruang penyimpanan. Jade itu menggerakkan batu spiritual, mulai menyalin isinya ke dalam. Gerakan menyalin konten teknik tidak cepat, tapi sangat mantap. Mata Wu Xiangu menatapku tak berkedip, napasnya di tangan memegang jade, tertahan sejenak. Cahaya jade berkilat, penyalinan selesai. Aku menyerahkan jade yang hangat ini padanya. Nah, Xiangu pegang baik-baik. Ini adalah penyerahan yang sempurna. Di wajahku terpancar sedikit kepedihan dan kemurahan hati yang pas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wu Xiangu hampir merebut jade itu. Kegembiraan di wajahnya tak lagi bisa disembunyikan. Kerendahan hati dan kehati-hatian sebelumnya lenyap. Hanya tersisa kegembiraan dan kemurahan hati karena keinginannya terpenuhi. Wu Xiangu berterima kasih pada Cao Sukun atas kebaikan besar ini. Kelak pasti akan menyuruhnya datang sendiri untuk mengucapkan terima kasih. Ia terus mengucapkan terima kasih, seolah sudah melihat Cao Sukun melesat ke langit setelah melatih teknik sakti ini. Ucapan terima kasih tidak perlu. Aku melambaikan tangan. Translate_text semangat telah memudar. Biarkan dia berlatih dengan baik. Itu adalah rasa terima kasih terbesar untukku. Bibi guru, hati-hati di jalan. Ya. Lalai dalam tugas. Jangan khawatir, bibi guru akan pergi dulu. Xin Wu Xiangu, wajahnya berseri-seri, memegang Jade Sister itu, seperti memegang harta karun yang tak ternilai. Tidak lagi menatapku sekalipun, berubah menjadi cahaya tumpul yang riang, terbang menuju arah angin yang samar-samar. Aku melihat cahaya tumpulnya yang menjauh. Sudut bibirku mengangkat membentuk lengkungan yang dingin. Mutiara terselubung debu, terbang tinggi menembus langit. Tunggu saja, pertunjukan bagus masih di belakang. Setelah menyalin selesai, bertanya padaku, sudah memiliki kekuatan seperti ini, mengapa tidak menjauhi sekelompok orang gila dan pekerja gila? Kalau begitu aku tanya kamu, jika kamu yang melakukan transmigrasi dan memiliki kekuatan yang luar biasa, apakah kamu tidak ingin melihat keributan di samping tokoh utama yang bodoh? Bukankah ini lebih menarik daripada yang ditayangkan di TV dan juga bisa merasakan keterlibatan? Aku adalah anjing kampungan, aku suka menonton, tidak membuatku menunggu terlalu lama. Adik seperguruan yang dimanja mulai beraksi lagi. Aku baru saja merenung di tanah kosong yang diratakan di puncak gunung. Apakah akan menanam ramuan spiritual, atau sekalian membuat lapangan latihan bela diri? Sebuah tong minyak meluncur, suara yang tak bisa menyembunyikan kesombongan pun terdengar. Senior Ye Chen. Aku bahkan malas mengangkat kelopak mataku. Suara yang dibuat-buat ini, selain Cao Sukun. Siapa lagi yang bisa? Aroma wangi datang, berdanda lebih rapi dari sebelumnya. Cao Sukun yang berseri-seri, ditemani oleh seorang murid laki-laki, dengan anggun berjalan mendekat. Di tangannya dengan sengaja dipamerkan. Memegang itu, Jade Sister yang baru saja aku berikan pada Kingu kemarin, Senior Cao Sukun mendatangiku, senyumnya tampan. Namun di matanya berkedip kepuasan dan provokasi yang tak tersembunyi. Sukun sengaja datang untuk berterima kasih pada senior. Terima kasih banyak senior telah merelakan memberikan 9 putaran metode Xuan Yuan ini pada Sukun. Aku menjawab dengan malas, bahkan tidak memberinya tatapan langsung dan terus memikirkan rencana lahan kosongku. Cao Sukun melihat sikap dinginku ini. Matanya sempat melintas kemarahan, tapi segera digantikan oleh rasa puas. Dia sengaja memain-mainkan J di tangannya. Suaranya dinaikkan beberapa nada. Dengan nada pamer berkata, Senior, kamu tidak tahu ya, guru, beliau sangat senang setelah mendapatkan teknik ini. Bilang teknik ini sangat misterius dan luar biasa, tepat untuk Sukun menembus hambatan, memperbaiki fondasi dengan sempurna. Juga berkata, Senior, meski usiamu sudah tua meski kadang wataknya agak tergesa-gesa, tapi rasa persaudaraan seperguruan ini masih diingatkan. Dia berhenti sebentar, mendekat selangkah, dengan nada seolah polos tapi sebenarnya jahat.
merendahkan suaranya berkata, "Senior, menurutmu apa gunanya Cultivation MU setinggi ini berkelahi mati-matian? Bukankah teknik ini akhirnya harus dengan patuh diberikan padaku?" ZZZ, memikirkannya saja aku merasa senior tidak worth. Tapi senior tenang saja. Ketika Sukun berhasil melatihnya, teknik yang didambakan ini bahkan melampaui senior nanti. Pasti akan membalas budi senior dengan baik hari ini. Dia sengaja menekankan kata-kata, membalas dengan baik. Makna ancaman di dalamnya sudah jelas. Murid laki-laki di sampingnya mendengarkan sampai wajahnya pucat. Diam-diam menarik lengan baju Cao Sukun, memberi isyarat agar dia berhenti bicara. Tapi Cao Sukun melepaskan tangannya, menantangku dengan tatapan. Dagu sedikit terangkat seperti burung merak kecil yang menang pertarungan. Aku perlahan mengangkat kepala. Pandangan akhirnya jatuh pada wajahnya yang penuh dengan ekspresi orang kecil yang mendapat keberuntungan. Lalu aku menarik sudut bibir. Sebuah tawa kecil yang sangat pelan, sangat dingin, tanpa kemarahan, tanpa bantahan, bahkan tanpa emosi berlebih. Hanya semacam sikap merendahkan dari atas. Seperti melihat ketidakacuhan dan ejekan yang melompat-lompat di dalam gedung. Ekspresi sombong di wajah Cao Sukun membeku. Kemarahan yang dia bayangkan, ketidakrelaan, bahkan amarah yang tak terkendali tidak muncul. Teriakan ini bagai seember air es, langsung memadamkan semua kesombongannya. Hanya menyisakan rasa malu karena diremehkan sepenuhnya dan sedikit kecemasan yang tak jelas. "Nasib, apa yang kau tertawakan?" Tanyaannya yang penuh amarah tapi tertahan tidak berarti apa-apa. Aku menarik pandanganku, seperti melihatnya satu detik lagi. Sudah merasa jijik. "Ambil saja. Cepat-cepat pulang dan latihan, jangan di sini mengganggu." Dan aku, tatapanku seperti pilar es yang tajam menikam. "Pukuli habis-habisan, meski kau berlatih 100 tahun lagi. Kau tak akan bisa menyentuh tumitku sekarang. Pergi." Cao Sukun gemetar seluruh tubuhnya karena dihina oleh kata-kata terakhirku dan tatapanku. Wajahnya berubah dari sombong menjadi merah padam karena malu dan marah, lalu cepat-cepat memucat. Dia masih ingin berkata sesuatu, tapi saat bertemu dengan mataku yang tanpa gelombang namun dalam tak berujung, semua kata tersumbat di tenggorokannya. Sebuah hawa dingin merayap dari kaki langsung ke ubun-ubun. Seperti akhirnya teringat kejadian sebulan yang lalu. Akhirnya dia tidak berkata apa-apa, hanya melototiku dengan marah. Menghentakkan kakinya. Membawa murid laki-laki itu seperti burung merak yang kalah, lari dengan malu dari Yulan Feng. Melihat bayangan putih yang lari terbirit-birit itu menghilang di ujung pandangan, ketidakacuhan di wajahku langsung menghilang, digantikan oleh kegembiraan seperti kenakalan yang berhasil. Senyumanku, dia sudah tidak tahan. Pertunjukan bagus baru saja dimulai. Aku berbalik kembali ke gua, menutup pintu dengan keras. Lalu aku dengan gesit dari ruang penyimpanan, gemerincing, menuangkan tumpukan besar, kosong. Pedang giok, satu-satunya, terbang melesat ke langit, pukuli habis-habisan. Sambil menyeringai dingin, aku dengan cepat mengerahkan kekuatan spiritual. Mulai menyalin dengan gila. "Nin Revolutions Abyss Hanging Art. Kau pikir dapat jurus sudah menang dengan polos. Kakekmu, hari ini ku beritahu apa itu kebahagiaan bagi orang biasa yang bisa menyiksa si anjing kampung seperti kau. Adalah merobek hak istimewa tokoh utama bodoh dengan tangan sendiri. Lalu melemparkannya ke kerumunan. Biarkan semua orang kelaparan bersama. Silakan kau latih. Tidak latih tak bisa kalahkan siapapun. Latih pun takkan jauh lebih kuat." Tak lama, 100 bilah pedang terbang halus, berkilauan memikat rapi di hadapanku. "Datang," seruku keras. Datang beberapa murid DJ yang mengurus urusan sepele di sekte. Dengan gemetar mereka berlari menghadap dan memberi salam pada paman sepupu Ye Chen. Kutunjuk tumpukan kecil pedang terbang itu. "Bawa ini dan carilah murid-murid yang biasanya berlatih paling giat, paling tekun, paling tidak suka cari jalan pintas, paling tidak suka mengelilingi orang-orang tertentu. Entah dia elit pintu dalam atau penyapu lantai pintu luar. Asal kupandang dia enak, beri dia 1 bilah. Katakan pada mereka, ini adalah kesempatan yang kuberi Ye Chen. Bisa tidak diraih? Berhasil tidak latihannya, tergantung kemampuan mereka sendiri. Jika ku ketahui ada yang berani menyembunyikan atau menyerahkan pada orang yang tidak seharusnya," tatapanku menyapu dingin keluar pintu, ke lubang batu palsu yang masih mencolok itu. Beberapa murid gemetar ketakutan, melihat tumpukan jurus yang bisa buat seluruh sekte gila. Mata mereka membelalak, cepat-cepat memungutnya dengan hati-hati, patuh pada perintah guru besar. "Murid, segera kami laksanakan, pasti sampai di tangan orang yang benar-benar berusaha." Melihat mereka berlari kecil membawa pedang terbang, seperti membawa api harapan pengubah nasib. Kupuas menepuk tangan. "Jurus andalan si anak emas. HMPH Cao Sukun. Peluklah erat jurus unikmu itu. Nikmatilah dengan baik. Tak lama kau akan sadar, keunggulan yang kau banggakan, di depan usaha sejati dan kuantitas, sama sekali bukan apa-apa." Keriuhan ini, aku Ye Chen pasti akan saksikan. Keberangkatan selanjutnya, seolah mengisyaratkan seolah menuju ke perguruan awan terbang. Titik distribusi kesempatan paling panas di sekte. Beberapa murid kecilku yang jadi pesuruh, orang yang paling populer. Setiap hari ada banyak mata yang mengawasi mereka. Menebak siapa orang beruntung berikutnya, daftar yang saya berikan sangat acak, tapi juga sangat jelas. Tidak melihat tinggi rendahnya bakat, hanya melihat tingkat usaha dan karakter. Mereka yang berkeringat di lapangan latihan hingga larut malam. Di pavilion kitab suci memeluk teknik dasar, mengunyah dengan penuh semangat menghadapi godaan. Dapat mempertahankan hati nurani. Tidak sia-sia berkumpul di sekitar Cao Sukun. Asalkan pernah terlihat oleh guru dewa saya. Jika terlihat cocok,
langsung diberikan. Dalam sekejap, suasana sekte menjadi bersemangat. Jumlah maniak latihan meningkat drastis. Di masa lalu, suara-suara mereka yang mengelilingi Cao Sukun untuk mencari muka, bercanda dan mengganggu. Banyak berkurang waktu lapangan latihan yang terang benderang. Diperpanjang area teknik dasar di pavilion kitab suci penuh sesak. Bahkan beberapa puncak gunung terpencil. Terdengar teriakan latihan keras Nine Revolutions Profound Origin Technique. Memang pantas disebut teknik tertinggi yang diturunkan sejak zaman kuno. Terutama menekankan pengasahan fondasi. Bagi murid-murid yang awalnya rajin, hanya kekurangan teknik dan sumber daya terbaik, seolah-olah dibuat khusus. Efeknya langsung terlihat. Hanya dalam setengah bulan, kabar baik terus berdatangan melaporkan paman guru murid luar Zhao Na yang berlatih keras Nine Revolutions Profound Origin Technique dulu berhasil menembus latihan awal. Bot Lenek lapis 7 langsung mencapai latihan awal. Lapis 9 sedang dikonsolidasikan. Melaporkan paman guru murid petugas aula eliksir dalam Sanqiang setelah mempelajari teknik, memiliki pemahaman baru tentang mantra kendali api. Tingkat keberhasilan membuat pil tingkat 3 meningkat 30%. Melaporkan paman guru pelayan tanpa jabatan. Wang Meng memahami metode memelihara ki dan darah dalam teknik. Anak burung langit besi yang dirawatnya masuk fase pertumbuhan setengah bulan lebih awal. Kekuatan jauh melebihi sejenisnya. Kabar baik, satu demi satu seperti kepingan salju terbang ke puncak magnolia saya. Murid-murid yang mendapatkan teknik, tidak peduli latar belakang tinggi rendah, kekuatan mereka melonjak dengan kecepatan yang terlihat jelas. Seluruh awan mengalir Immortal Sect terjerumus dalam gelombang latihan positif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bakat bukan bakat bertebaran di mana-mana. Dan semua ini berawal dari para murid Ye Chen yang mendapatkan teknik kultivasi memandang Yulan Feng dengan rasa syukur dan penghormatan yang tulus dari lubuk hati. Pamorku di dalam sekte melonjak drastis dengan cara yang tak bisa dipahami oleh Xian Gu dan Cao Sukun. Yang menjadi kontras mencolok adalah hari-hari Cao Sukun semakin sulit. Dia memang mendapatkan naskah asli Nine Revolutions Mysterious Chariot Technique, bahkan Xian Gu sendiri melindungi dan membimbingnya dengan penuh perhatian, seolah ingin memberikan semua sumber daya padanya. Namun, teknik ini mengutamakan ketenangan, membutuhkan ketulusan dan ketenangan batin, mengasah fondasi langkah demi langkah. Tidak boleh ada sedikit pun kesembronoan dan kecurangan. Tapi siapa Cao Sukun? Dia terbiasa dikelilingi pujian, terbiasa mendapatkan tanpa usaha, terbiasa menggunakan air mata dan rayuan untuk mendapat sumber daya, membuatnya tenang. Seperti murid rendahan lainnya, dengan susah payah mengasah fondasi lebih menyiksa daripada membunuhnya. Setelah berlatih beberapa hari, perkembangannya lambat, jauh dari kecepatan melesat yang dia bayangkan. Yang lebih parah adalah lingkungan sekitarnya berubah. Dulu kemanapun dia pergi selalu jadi pusat perhatian. Para tetua memperhatikannya. Saudari-saudari memandangnya dengan iri. Tapi sekarang, meski saudari-saudari masih mengelilinginya, topik pembicaraan bukan lagi tentang percintaan, tapi tentang si Anu berhasil mencapai terobosan atau diskusi pedang si Anu. Dalam percakapan mereka, penuh dengan kekaguman pada bakat-bakat baru dan perasaan krisis yang sama. Para murid biasa yang dulu memandangnya, sekarang tatapan mereka padanya tidak lagi hanya iri hati, tapi tercampur keraguan, dasar apa kamu? Terutama ketika dia melihat beberapa murid luar yang dulu diperlakukan semena-mena. Ini karena berhasil kecil-kecilan dalam latihan Nine Revolutions Mysterious Origin Technique, dipilih oleh tetua dalam menjadi murid langsung. Perasaan kesenjangan itu membuatnya hampir gila. Mengapa? Teknik itu seharusnya milikku, adalah kesempatanku yang didapatkan guruku untukku. Ye Chen si bajingan itu, pasti dia sengaja menyebarkan tekniknya untuk menjengkelkanku. Di kamar tidur Cao Sukun, porselen mahal kembali berhamburan di lantai. Wajahnya terdistorsi, berteriak histeris pada beberapa kakak senior yang datang menghiburnya. Adik junior Sukun, jangan marah. Kalau marah berlebihan, tidak baik untuk kesehatan. Kakak senior pertama segera menghibur, tapi matanya juga agak melayang. Jelas juga mendengar kabar dari luar. Benar, Sukun, bakatmu yang terbaik. Asalkan kamu tenang, pasti 100 kali lebih kuat dari mereka. Kedua, kakak senior kedua menyetujui, tapi nadanya tidak begitu yakin. Orang-orang kampungan itu hanya kebetulan beruntung. Tunggu adik juniormu menyempurnakan seni ilahi. Satu jari saja bisa menghancurkan mereka. Ketiga, kakak senior ketiga tetap membual tanpa berpikir. Tapi kata-kata ini bahkan dirinya sendiri mendengarnya. Merasa agak kosong. Hanya kakak senior keempat Ling yang diam berdiri di sudut. Wajahnya agak pucat. Napasnya juga tidak stabil. Beberapa hari sebelumnya, untuk membantu Cao Sukun memetik sejenis ramuan ajaib masuk ke daerah berbahaya, terluka oleh binatang penjaga. Meski nyawanya terselamatkan, tapi merusak fondasi. Perlu obat-obatan langka dan guru, menghabiskan tenaga untuk pulih sepenuhnya. Tapi biarawati King Wu akhir-akhir ini pikirannya tergantung pada Cao Sukun dan teknik itu. Terhadap luka murid keempatnya ini hanya menghibur sederhana beberapa kata, memberi beberapa obat biasa, lalu tidak peduli lagi. Saat ini, melihat Cao Sukun marah besar karena orang lain mempraktikkan tekniknya. Melihatnya pada kakak senior yang peduli padanya, bersikap arogan, lalu memikirkan dirinya sendiri terluka parah, tapi tidak mendapat perawatan yang seharusnya. Di kedalaman mata Ling Yan, ada sesuatu yang sedikit demi sedikit pecah dan mendingin. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Cao Sukun menangis dan mendorong kakak senior di sekitarnya. Kalian semua pergi.
Pergi, aku mau cari guru, aku akan turun gunung. Sekte ini sudah tidak bisa kutahan lagi. Kalian semua sudah berubah, semua berbeda dari Sukun. Dia seperti angin menerjang keluar ruangan, meninggalkan beberapa senior yang saling pandang. Wajah senior yang tak berdaya. Aku akan mengeceknya. Jangan biarkan dia berbuat hal bodoh. Senior tertua menghela napas, mengejar keluar. Aku juga ikut. Senior kedua, senior ketiga, segera menyusul. Hanya Ling Yan yang masih diam berdiri di tempat, memandang kekacauan di lantai, lalu menunduk melihat dantiannya yang berdenyut nyeri. Aliran energi spiritual tak lancar. Sudut bibirnya mengangkat membentuk senyum pahit dan dingin. Ternyata seperti yang kuduga. Cao Sukun tak tahan dengan perbedaan dan tekanan besar ini. Mulai merengek ingin kabur dari rumah. Inertia alur cerita masih kuat. Dia tidak mencari Dewi Kingwu. Justru di bawah perlindungan adik Maya, diam-diam menyelinap keluar sekte. Dengan alasan berlatih di luar, mencari peluang terobosan. Dalam alur cerita asli, kepergiannya ini akan kebetulan terjatuh di suatu tebing. Bertemu seorang pertapa transformasi dewa. 7. Si nenek tua jahat terpikat padanya. Menerimanya sebagai murid terakhir. Mendapat warisan unik. Sejak itu membuka jalan kebangkitan. Haha, mimpi indah. Aku berdiri di puncak Gunung Yulan. Kesadaran bagai jaring tak kasat mata telah mengunci pergerakan rombongan Cao Sukun. Melihat mereka seperti lalat tanpa kepala berkeliaran di pegunungan luar sekte. Namun samar-samar mendekati puncak tebing lompat terkenal itu. Ingin lompat tebing. Bertemu orang sakti. Aku menggaruk dagu. Translate_text. Tersungging senyum yang sangat jahat. Baiklah, akan kukabulkan. Tapi, bersenang-senang sendiri tak seasyik berbagi kebahagiaan. Drama? Sang master memanjakan satu murid? Itu sudah terlalu klise. Mari kita coba sesuatu yang baru. Aku segera memanggil seorang murid muda yang cekatan untuk menyampaikan pesanku. Di bawah tebing Duan Hun, dekat sek belakangan ini, cahaya berharga kerap berkilauan. Diduga ada gua pertapaan ahli kultivasi hebat. Ini adalah kesempatan langka. Siapa cepat dia dapat. Semua murid yang pernah menerima hadiah teknik kultivasiku atau yang berlatih dengan rajin, boleh pergi ke sana atas kemauan sendiri. Ingat, atas kemauan sendiri. Hidup dan mati adalah tanggung jawab masing-masing. Mata murid muda paman guru berbinar-binar dengan semangat menerima perintah dan pergi. Kabarnya bagai bersayap. Langsung tersebar ke seluruh sekte, terutama para murid yang kekuatannya melonjak berkat ilmu nasib 9 putaran dan sedang mendambakan lebih banyak kesempatan untuk membuktikan. Langsung bergolak. Malam ini, kesempatan yang ditunjuk paman guru pasti tidak salah. Tebing Duan Hun, kedengarannya berbahaya, tapi kekayaan dicari dalam bahaya. Ayo, cepat pergi. Kalau terlambat, wah pun tak kebagian. Ayo kita pergi bersama. Paman guru bilang, yang rajin berlatih boleh pergi. Dalam sekejap, cahaya pedang tak terhitung jumlahnya membubung dari berbagai penjuru awan mengalir. Bagai ratusan sungai menuju laut. Sasaran langsung ke tebing Duan Hun. Dasar lembah tebing Duan Hun yang dalam. Kabut menyelimuti, pepohonan menjulang. Di depan sebuah dinding batu yang tak mencolok, duduk seorang nenek berambut perak dengan wajah keriput. Aurasanya suram dan dalam. Ternyata adalah veteran tua level Dewa Perubahan. Dia bermeditasi dengan mata terpejam, seolah menunggu sesuatu. Nenek itu tiba-tiba membuka mata. Cahaya emas berkilat di pupilnya, menatap ke arah puncak tebing. Dia merasakan seberkas aura yang lemah, tapi murni, sedang jatuh dengan cepat. Translate_text. Sosok putih bagaikan layang-layang putus tali, menembus lapisan demi lapisan awan dan kabut. Dengan suara, plop, menghantam keras tanah gembur berlumut di dasar tebing. Terhempas hingga pusing 7 keliling. Dalam keadaan compang-camping. Itu adalah Cao Sukun. Dia cukup beruntung. Tidak mati terjatuh, hanya lecet dan terkejut. Si nenek tua sedikit mengerutkan kening. Namun merasakan energi aura yang samar-samar pada tubuh Cao Sukun. Akhirnya mengangguk juga. Anak ini menyelamatkan anak ini? Bakat tulangnya masih bisa dililiti aura. Cukup untuk menjadi murid penutup seorang tua. Dia baru saja bersiap untuk menampakkan diri, memamerkan wibawa orang tinggi. Waduh, tinggi sekali. Tahan, gunakan angin keinginan. Lagi-lagi beberapa teriakan dan jeritan berasal dari atas kepala. Nenek tua itu terkejut mendongak. Hanya melihat 3 murid berpakaian seragam Liu Yun Xianzong kerepotan mengendalikan postur tubuh mereka. Meski agak compang-camping, tetap mendarat dengan aman. Setelah mendarat, mereka penasaran memandang sekeliling, langsung melihat sosok terjatuh di tanah. Belum bangkit, Cao Sukun. Bukankah itu Junior Cao dari angin? Kenapa kamu juga di sini? Junior Cao, kamu tidak apa-apa. Terluka jatuh tidak? Junior Cao juga datang untuk kesempatan yang disebut Paman Xie Chen. Cao Sukun melihat beberapa murid sekte yang tiba-tiba muncul ini dengan wajah bingung. Paman Xie Chen apa? Kesempatan apa? Dia jelas-jelas jatuh tak sengaja. Belum sempat dia menjawab. Suara mendesing, siu-siu-siu, berturut-turut terdengar. Yang keempat, yang kelima. Murid ke-6 datang silih berganti. Setelah mendarat, gerakan mereka terampil. Pandangan tajam, napas mantap dan jelas. Haha, tampaknya tidak terlambat. Energi spiritual di sini memang sangat peka. Pasti ada rahasia tersembunyi. Cepat cari di mana harta karun yang disebut paman guru di dasar tebing itu.
Suasana langsung ramai. Murid-murid yang datang belakangan melihat Cao Sukun hanya mengangguk sembarangan. Perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada eksplorasi lingkungan. Wajah kegembiraan dan kepuasan nenek tua itu membeku total, berubah menjadi keterkejutan warisan khusus untuk murid terakhir. Ini kok seperti membuat pangsit rebus, yang ke-7, yang ke-8, yang ke-15, yang ke-30, yang ke-50. Ketika murid ke-50 dari aliran awan mengambang yang bersemangat, dengan aura yang kokoh mendarat dengan stabil di dasar tebing, dan dengan mahir mulai menjelajah dalam kelompok. Sang nenek tua benar-benar mati rasa. Dia duduk bersila di atas batu itu, melihat pemandangan di depan yang gelap oleh kerumunan, seperti serbuan belalang yang mencari peluang di mana-mana. Mendengar mereka berulang kali menyebut paman guru Ye Chen, wajah tua keriputnya dari terkejut menjadi bingung, hingga akhirnya mati rasa dan keraguan diri yang mendalam. Aliran awan mengambang sekarang populer dengan eksplorasi lompat tebing berkelompok. Nenek tua itu bergumam pada diri sendiri. Hanya pandangan dunianya yang mendapat guncangan tak terduga. Dia melihat Cao Sukun yang terdesak di sudut dengan wajah sama-sama bingung, sama sekali diabaikan, lalu melihat lagi kelompok muda yang bersemangat, penuh semangat dan harapan. Dia diam-diam mengeluarkan guci, warisan yang disiapkan untuk orang yang berjodoh, dimasukkan kembali ke dalam pelukannya. Murid terakhir, lupakan saja dengan situasi seperti ini. Kalau dia berani muncul menerima murid, bukan takut akan dirampas oleh kelompok muda yang seperti serigala dan harimau ini. Nenek tua itu menghela napas dalam, wujudnya seperti asap hijau, perlahan menghilang dalam kabut di dasar tebing, memutuskan untuk mencari tempat yang lebih terpencil. Terus menyepi. Tempat ini terlalu berisik dan menyebalkan. Sementara Cao Sukun berdiri sendirian di sudut, melihat pemandangan absurd di depan mata ini, yang membuat hatinya merasa dingin. Tidak ada orang hewan, tidak ada warisan eksklusif, hanya sekelompok rekan seperguruan yang berduyun-duyun karena satu ucapan Ye Chen, merebut peluang yang seharusnya menjadi miliknya. Dia mengepalakan tinjunya, hanya ingin menekan dalam-dalam ke telapak tangan. Kepanikan dan kebencian yang tak pernah terjadi sebelumnya, seperti tanaman merambat beracun melilit jantungnya. Ye Chen lagi-lagi Ye Chen, dia menghancurkan teknik eksklusifnya, sekarang bahkan merusak takdir yang sudah ditentukan untuknya. Kali ini, air matanya benar-benar penuh dengan keputusasaan dan ketidakrelaan. Dia melihat rekan-rekan seperguruannya yang bersemangat menjelajah, seolah melihat masa depan di mana status kesayangannya runtuh total. Dia tidak mendapatkan apa-apa sambil menangis terseduh-seduh. Dengan perlindungan beberapa kakak senior yang datang setelah mendengar kabar, dan sama-sama bingung. Pergi dengan malu dari tebing patah jiwa. Ketika dia kembali dengan putus asa ke aliran awan terbang, yang menyambutnya adalah perubahan yang semakin mencekik. Bakat-bakat luar biasa bertebaran di dalam sekte. Di lapangan latihan pedang, energi pedang melintang dan mantra bergemuruh. Aura terobosan spiritual silih berganti. Di paviliun kitab suara diskusi tentang teknik kultivasi begitu bersemangat. Para murid biasa yang dulu memandang rendah padanya, ini masing-masing memiliki sorot mata yang cerah, aura yang stabil, penuh dengan kepercayaan diri dan harapan. Mereka membahas pengalaman kultivasi, saling bertukar kesan tentang istana misterius putaran abadi. Kata-kata mereka penuh rasa syukur dan kekaguman pada ajaran Ye Chen. Seluruh sekte dipenuhi dengan semangat berkembang pesat dan berusaha keras. Sangat berbeda dengan kemewahan semu dan kesombongan yang dulu berpusat padanya. Cao Yikun berdiri di gerbang gunung, melihat pemandangan yang familiar namun asing ini, merasa dirinya begitu berlebihan, begitu tidak cocok. Dunia yang dia jaga dengan hati-hati telah berubah total dalam beberapa hari kepergiannya, dan akar penyebab semua ini adalah pria gaya Magnolia itu. Ye Chen seumur hidup ditekan hingga puncak. Jeritan penuh kebencian dan keputusasaan berteriak tanpa suara di dalam hatinya. Puncak Magnolia, angin masih berhembus. Aku menggunakan kekuatan dewa mengamati Cao Yikun kembali ke puncak sama. Di depan gurunya dan beberapa kakak senior, dia menangis dengan sedih, hati tanpa pamrih untuk barang berharganya itu. Cao Sukun akhirnya melakukan tindakan kejam terhadap Ling Yan, mencabut akar spiritual untuk membangun fondasi. Namun ketiga kakak seperguruannya tidak merasa ada yang salah, malah khawatir akar spiritual Cao Sukun dan Ling Yan tidak bisa menyatu. Lalu mencari berbagai pil ajaib, memberikannya kepada Cao Sukun. Setelah serangkaian tindakan, Ling Yan menjadi orang yang tak berguna, sementara Cao Sukun menggunakan akar spiritual Ling Yan dengan sumber daya tak terbatas dari King Wu, di bawah tumpukan sumber daya yang tak terhitung. Akhirnya berhasil membangun fondasi. Fondasi ini sangat rapuh karena mengandalkan perampokan dan penumpukan. Tapi Cao Sukun tidak peduli, dia hanya merasa bangga dan puas. Kekuatan yang belum pernah dirasakan dalam tubuhnya membuatnya menjadi sangat sombong. Apapun tentang jenius yang bertebaran, dia, Cao Sukun adalah anak yang ditakdirkan. Dengan fondasi sempurna ini dan perhatian dari guru, dia akan segera menginjak-injak orang-orang rendahan itu, dan membuat Ye Chen, si bajingan itu, menderita. Karena terlalu sombong, dia mulai membuat masalah lagi. Dengan alasan mengkonsolidasi Cultivation, mencari peluang sejati. Sebenarnya dia tidak tahan kesepian, ingin pamer lagi, menikmati perasaan dikelilingi seperti bintang. King Wu tidak bisa menolaknya, dan merasa akar spiritualnya perlu diasah. Lalu memilih beberapa muridnya untuk menemani dan melindungi. Tapi ketika mereka kembali, hanya Cao Sukun yang masih berdiri. Perempuan suci King Wu dan beberapa elder wanita berlari keluar dari Cloud Soaring Sect seperti angin. Tidak lama kemudian kembali seperti angin, membawa 3 murid wanita yang terluka parah dan tidak sadar diri, serta Cao Sukun yang wajahnya panik. Tidak lama kemudian, lonceng gemuruh sek berbunyi. Aku berdiri di puncak Gunung Yulan, mendengar suara lonceng yang mendesak, merasakan ketegangan di udara dan beberapa aura yang terbang ke aula utama.
Sudut mulutku secara perlahan melengkung membentuk senyuman dingin dan penuh antisipasi. Akhirnya saatnya kebenaran terungkap, ingin membuatku membayar, menggunakan nyawaku untuk menutupi lubang yang kalian buat sendiri. Aku merapikan lengan bajuku, pandangan mata yang angkuh, seperti ratu yang akan melangkah ke medan perang. Kalau begitu mari, biar kulihat kalian para idiot ini, sampai sejauh mana akhirnya bisa mengamuk. Kebetulan aku juga malas bermain dengan kalian lagi. Aku melangkah di udara, 1 langkah 1000 mil, aku seketika telah mendarat di depan pintu balai musyawarah sekte yang hikmat namun penuh gejolak. Suasana di dalam balai begitu mencekam hingga bisa mengembunkan air. Ketua sekte duduk di tempat utama. Wajahnya pucat pasi, napasnya tidak stabil. Di kedua sisinya duduk belasan sesepuh perempuan Yuan Ying dan pemimpin angin. Masing-masing dengan ekspresi rumit. Ada yang terkejut dan curiga. Ada yang serius. Ada yang menyembunyikan rasa senang atas kesulitan orang lain. Di tengah balai, Xian Guxinwu terlihat compang-camping dengan jubah berlumuran darah, sedang memeluk Cao Sukun yang wajahnya pucat sambil menghibur dengan ekspresi pedih hati. Di lantai balai terbaring berjejer 3 orang seperti labu darah, tepatnya 3 saudari seperguruan dari puncak samar. Melihat keadaannya, napasnya tinggal tarikan terakhir, hampir mati. Kedatanganku seperti batu raksasa yang dilempar ke kolam air mati. Seketika semua pandangan terfokus padaku. Ada yang waspada, ada yang mengamati, ada yang penuh kebencian, dan ada juga sedikit yang tak mudah disadari. Antisipasi. Ketua Sekte Ye Chen pertama kali berbicara. Nadanya penuh amarah yang ditekan. Kau datang? Puncak samar. Saudari Xinwu dan murid-muridnya mengalami musibah besar. 3 murid inti luka parah, mati karena hal ini. Apa urusannya dengan aku? Aku langsung memotongnya. Suara datar namun jelas mengalahkan semua keributan di dalam balai. Pandanganku menyapu 3 labu darah di lantai, yang lebih banyak mengeluarkan daripada menerima napas. Akhirnya berhenti pada Qingwu dan Cao Sukun dalam pelukannya. Sudut bibirku mengangkat membentuk senyum sinis yang tak disembunyikan. Bukankah ini adik seperguruan Sukun kita yang landasan dasarnya sempurna? Kenapa setelah ikut Qingwu sekali pergi, jadi berwajah seperti ini? Dan luka-luka 3 saudari seperguruan ini sungguh parah. Translate_text. Wajah asli Wu Meng. Adik kembali, tanpa masih dianggap mati. Terbangun menatapku, bersama-sama menyalahkan pelaku yang Ye Chen. Jangan lagi bersikap sinis di sini. Jika bukan karena kamu selalu menarget Sukun, merusak jalan hatinya, merebut peluangnya, memaksanya, hingga dia terpaksa pergi berlatih di luar, mengukuhkan keji. Bagaimana mungkin dia mengalami malapetaka seperti ini? 3 saudari adikku juga mengalami musibah besar ini demi melindungi Sukun. Dalang dari semua ini adalah kamu. Suaranya serak dan putus asa. Ludah beterbangan, menyiram semua air kotor ke sini. Benarkah? Aku mengangkat alih, malas melihat. Pandangannya beralih ke sudut, sebuah sosok yang diabaikan. Seseorang yang kembali bersama Qingwu mereka. Juga terluka? Feng Piao Miao, murid biasa juga satu-satunya saksi yang masih cukup sadar. Kemarilah, adik murid. Pandanganku menyapu, membuatnya gemetar ketakutan. Gugup maju dan katakan, saat itu bagaimana tidak bisa. Suaraku tidak keras, tapi membawa kekuatan yang tak terbantahkan. Bagaimana adik murid Cao Sukun mengalami malapetaka ini? Bagaimana ketiga kakak senior ini dengan berani melindungi? Katakan yang sebenarnya, satu kata pun tidak boleh ketinggalan. Adik murid melihat Qingwu Xiangu yang seperti orang gila, lalu melihatku yang berwajah dingin, tapi tekanan berat seperti gunung. Akhirnya ketakutan mengalahkan pertimbangan. Dengan suara plop dia berlutut, gagap membuka mulut melapor, Paman Si Ye Cheng. Saat itu, saat melewati lembah angin hitam, Paman Si Sukun, dia melihat di gua tebing ada beberapa anak harimau kecil. Merasa lucu, bersikeras menangkap satu untuk bermain. Kakak senior pertama mereka menasihati, itu anak harimau betina peminum darah, terlalu berbahaya. Tapi Paman Si Sukun tidak mendengar, bahkan menangis. Berkata kakak-kakak senior tidak menyayanginya. Kakak senior pertama mereka tidak punya cara, terpaksa pergi menangkap. Sungguh mengerikan. 3 paman guru mempertaruhkan nyawa menghalangi. Baru bisa melindungi Sukun, paman guru tidak langsung dimakan. Guru leluhur Qingwu tiba tepat waktu. Baru bisa menyelamatkan kami dan kebenaran terungkap. Di aula utama seketika hening sepi. Seandainya benar bisa terdengar, pandangan semua tetua dan pemimpin puncak kepada Qingwu dan Cao Sukun seketika dipenuhi cemoohan dan kekonyolan. Demi memenuhi nafsu pribadi, bertindak semaunya, membangkitkan amarah hewan peliharaan puncak Yuani. Hewan siluman menyebabkan 3 murid inti hampir tewas. Mana mungkin ini kemalangan tak terduga? Ini jelas akibat perbuatan sendiri yang tak bisa diselamatkan. Tuduhan Qingwu tadi memutarbalikkan fakta. Sungguh tak tahu muka Qingwu, berganti-ganti merah dan pucat. Tangan yang memeluk Cao Sukun gemetaran. Cao Sukun mendengar perkataan murid, merasa malu dan marah, berteriak keras, kamu mengada-ada. Anak harimau muda yang keluar sendiri. Harimau betina muda yang melepaskan. Bukan urusanku. Guru dia memfitnahku. Ketua sekolah menampar tangan kapak dengan keras. Kemungkinan murid junior Lin juga tidak sengaja. Muda kurang pengalaman, juga tak terhindarkan Qingwu dulu. Lihat bagaimana menyelamatkan 3 muridmu. Ketua sekolah Qingwu mendongak keras. Di matanya ada kegilaan taruhan mati. 3 muridku nyawa di ujung tanduk Sukun juga luka parah. Hanya Ye Chen yang bisa menyelamatkan mereka. Perkataannya membuat semua orang, termasuk ketua sekolah terkejut. Menyelamatkan murid butuh kekuatan sumber kehidupan yang Zichun yang dibuat oleh Kaisar Langit. Memperbaiki paksa fondasi mereka yang hancur. Mengusir harimau siluman. Membunuh Qi. Tolong tatap aku dengan tajam.
Mata berkedip-kedip sinar jahat dan serakah. Dan Ye Chen, kamu tubuh menguasai teknik setiap hari dengan tingkat Huashen. Sumber nyawamu mengandung daya hidup tak terhingga. Asal kamu mengorbankan diri dengan nyawa mengganti nyawa, bisa menarik kembali ketiga orang dari gerbang kematian. Semakin dia bicara semakin bersemangat, seolah-olah telah menggenggam jerami terakhir untuk menyelamatkan nyawa guru. Ye Chen, tubuhnya di dalam sekte, nyawa kakak senior, dan dia yang tunduk. Apakah kamu tega melihat beberapa adik seperguruan yang masa depannya tak terbatas karena kesalahan sesaat, hilang dan mati demi masa depan sekte, demi kebenaran sesama murid? Tolong lakukan pengorbanan diri demi kebenaran. Udara seolah membeku. Kakak senior, tolong selamatkan kakak-kakak perempuanku. Cao Sukun juga menunjukkan ekspresi yang penuh emosi. Sekali lagi menatap kejutan tersembunyi ini, bahkan dengan sedikit harapan. Sekali lagi fokus padaku, seolah-olah tingkat kultivasiku yang telah mencapai dewa dan nyawaku ini sejak lahir memang seharusnya menjadi pengorbanan untuk orang-orang bodoh ini. Aku berdiri di tempat, memandang sekeliling pada wajah-wajah yang gila ini, atau munafik, atau bahkan dengan tatapan yang tersembunyi, melihat kejahatan dan perhitungan yang tak tersembunyi di mata King Wu. Melihat Cao Sukun yang bersembunyi di pelukan Xin Wu, tapi diam-diam menatapku dengan tatapan penuh dendam dan sedikit kepuasan. Melihat ekspresi kompleks dan sulit diungkapkan dari ketua sekte, yang akhirnya juga menunjukkan sedikit persetujuan demi kepentingan yang lebih besar. Perasaan absurd yang tak terkatakan dan niat membunuh yang dingin, seperti gunung berapi yang telah tertidur selama ribuan tahun, akhirnya meledak di dalam hatiku. Aku tertawa. Pertama tertawa rendah, kemudian tawa semakin keras, semakin liar, penuh dengan cemoohan tak berujung dan kemarahan dingin. Tawa bergema, menggetarkan seluruh aula. Genteng kaca bergetar dengan cepat. Haha, kalian bagus. Satu pengorbanan diri demi kebenaran. Bagus sekali kebenaran sesama murid. Bagus sekali sekte. Sebelum aku berhenti tertawa, pandangan mata seperti es ribuan tahun menyapu seluruh ruangan. Setiap orang seperti dipukul palu besi. Cao Zongkun berdiri di depan, menantang musuh. Dialah yang pantas mati. Tiga orang bodoh yang mengabaikan perintah, tidak peduli, mencegah dan membantu mencari jalan kematian. Mereka pantas. Xin Wu si anjing tua, mengajar murid tanpa cara, membalikan fakta, mati 10.000 kali demi kepentingan pribadi, menyedot akar orang di belakang, translate_text, berkeliaran melakukan kejahatan, dalam hayalan yang lebih jauh, mengisi lubang kalian dengan kematianku. Ini adalah dosa yang pantas mati 1000 kali. Dan juga kalian. Aku hanya mengarahkan pada beberapa kaki panjang anjing yang menempel itu. Guru tidak membedakan bantuan untuk membantu kejahatan. Otak belum sepenuhnya terbentuk, juga pantas mengorbankan diri untuk kebenaran. Adapun kamu, ketua yang kehilangan kendali, pandangan paling pasti terpisah, wajah berubah drastis, berubah menjadi tubuh yang dijadikan alat pengorbanan sekali tidak cuma masih satu kali pengorbanan lagi. Posisi ketua MU ini duduk sampai ke perut anjing. Setiap kata bagaikan tamparan pandangan yang nyaring, mencambuk keras di wajah semua orang yang hadir. Xin wajahnya pucat pasi, menunjukku, kamu memfitnah, dingin dan kejam. Kamu tidak pantas menjadi bagian sekte. Kakak senior, kakak senior. Aku tertawa sinis. Tekanan mengerikan milik Yao Shen yang telah lama terpendam di puncak tahap akhir Dewa Transformasi, bagaikan pembunuh purba yang tertidur, dilepaskan tanpa ampun, bergemuruh bagaikan langit runtuh. Kekuatan tak kasat mata seketika menyelimuti seluruh aula isi. Plok plok plok. Kecuali ketua yang dengan susah payah menopang agar tidak berlutut. Semua sesepuh wanita Yuan Yinqi, pemimpin angin termasuk biarawati King Wu, bagaikan dihantam palu raksasa tak kasat mata. Serentak lutut mereka lemas, berlutut berat ke tanah. Lutut menghancurkan lempengan batu giok lantai. Tekanan mengerikan bagaikan gunung menindih tubuh mereka, membuat mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Tulang-tulang mengeluarkan suara tidak sanggup menahan beban. Cao Sukun bahkan langsung tertekan hingga terjatuh telungkup. Bagaikan lumpur, kotoran dan air seni mengalir bersama. Bau busuk menyebar. Kakak senior, ampunilah. Teriakan ketakutan dan permohonan ampun dari tahap akhir Dewa Transformasi seketika memenuhi aula. Sekarang tahu siapa yang lebih tua. Suaraku dingin, bagaikan angin dingin 9 neraka mengikis tulang. Berbicara tentang alasan denganku. Kalian pantaskah? Langkah demi langkahku bagaikan menginjak ujung hati semua orang. Melihat sikap buruk mereka yang berlutut seperti anjing mati di tanah. Melihat ketakutan ekstrim dan ketidakpercayaan di mata mereka. Melihat pandangan putus asa King Wu Nei yang penuh dendam, namun bahkan tidak mampu melawan. Melihat sikap buruk Cao Sukun yang benar-benar hancur. Haha, akhirnya giliranku untuk pamer. Hingga abad ini, benar salah, aku sudah tak berniat berdebat. Suaraku tidak keras namun jelas terdengar. Di telinga setiap semut yang tertekan ke tanah oleh tekanan. Membawa ketenangan yang membekukan jiwa. Aku hanya ingin melihat tanganku perlahan terangkat. Di telapak tangan, seberkas cahaya kehancuran bagai awal kekacauan. Mulai terkumpul. Ketajaman yang mengerikan, membuat ruang seluruh aula mulai terdistorsi. Sungai darah mengalir. Saat kata-kata terakhir diucapkan, cahaya kehancuran itu tiba-tiba meledak. Ketua sekte mengeluarkan teriakan putus asa. Di mata Xin Wu hanya tersisa ketakutan tak bertepi. Cao Sukun benar-benar pingsan ketakutan. Kau kira mereka semua mati? Mana mungkin aku sekejam itu? Lagi pula aku adalah penerus yang lahir di bawah bendera merah. Aku hanya membongkar semua bangunan di aliran awan surgawi, dan merampas semua simpanan harta saja. Murid-murid yang mau mengikutiku, ikutlah. Yang tidak mau, minggir jauh-jauh, dilarang kembali ke aliran awan surgawi. Sedangkan mereka yang dekat dengan Cao Sukun, biasanya membuli orang lain untuk Cao Sukun. Baik murid, sesepuh, ketua,
atau tuan wilayah. Aku jatuhkan tingkat kultivasi mereka dengan formasi mengurung mereka semua di aliran awan surgawi. Melihat reruntuhan ini dan beberapa orang yang tersisa di dalamnya, amarah penghancur di hatiku akhirnya mereda, digantikan oleh harapan dingin seperti menonton pertunjukan. Nikmatilah, aku berbisik ke reruntuhan. Suara hanya bisa kudengar sendiri, tanpa status tinggi di atas, tanpa tingkat kultivasi, tanpa sumber daya. Untuk adik kesayangan itu, drama cinta dan kesetiaan apalagi yang bisa kalian mainkan. Aku sangat menantikannya. Aku berbalik tidak lagi melihat reruntuhan yang memuakan ini. Arah puncak Yulan, aura-aura yang mantap berdatangan, dengan tatapan tajam, penuh dengan sosok yang dipenuhi rasa syukur dan takjub. Sudah lama berkumpul dan siap. Mereka adalah bakat sejati yang bangkit setelah saya membagikan teknik. Mereka adalah murid inti dari Yulan Feng saya. Saat ini, tatapan mereka pada saya, seperti memandang dewa yang berjalan. Saya berbicara singkat dan jelas. Adalah ratusan suara paman guru yang serempak, penuh dengan semangat juang yang membara. Kami berubah menjadi aliran cahaya yang luas, seperti naga raksasa yang melepaskan belenggu, tanpa menoleh meninggalkan reruntuhan berdarah bernama Liu Yun ini. Beberapa hari kemudian, sekte baru, markas Po Yun Sek. Kami memilih tempat dengan energi spiritual yang lebih melimpah dan medan yang lebih curam. Wilayah gunung spiritual yang megah dan luar biasa, dengan kekuatan mutlak dan pembangunan yang bersatu padu. Satu persatu bangunan kuil dan pavilion baru yang penuh vitalitas, berdiri tegak dari tanah. Tidak ada formalitas yang berbelit-belit, tidak ada intrik dan persaingan. Hanya ada pengejaran kekuatan dan perlindungan terhadap rumah baru. Nama resmi sekte ditentukan oleh saya, Po Yun Sek. Po Yun membuka langit baru. Po Yun Sek, sejak didirikan, langsung memiliki sesepuh Chen dengan kekuatan menakutkan puncak tahap transformasi akhir dan di bawahnya ratusan murid berbakat yang melatih Nine Revolutions Mysterious Origin Technique dengan kekuatan yang melesat pesat, mengguncang seluruh dunia kultivasi. Banyak kultivator independen dan sekte kecil datang bergabung setelah mendengar kabarnya, mencari jalan tak henti-hentinya. Semua orang tahu, pola dunia kultivasi di masa depan pasti akan diubah oleh kebangkitan Po Yun Sek. Aula utama Po Yun Sek. Saya sedang bosan-bosannya meniup jari. Seorang murid yang bertugas intelijen berdiri dengan hormat di bawah melapor, dengan ekspresi yang sulit diungkapkan di wajahnya. Melaporkan kepada pemimpin sekte, Liu Yun Immortal Trace. Dari sisi runtuhan Liu Yun datang kabar terbaru. Katanya saya mengangkat cangkir tes spiritual dan berdebat sebentar. King Wu dan beberapa kepala sekte wanita tua yang nyaris mati itu menghabiskan sebagian besar sumber daya terakhir mereka. Akhirnya berhasil membangunkan Cao Sukun yang pingsan. Harganya adalah tingkat mereka yang sudah turun kembali merosot drastis. Sekarang hanya setara dengan tingkat murid biasa yang baru memasuki tahap Qi Condensation. Dan sumber daya mereka habis. Tidak mungkin lagi membuat kemajuan. Sedangkan 3 senior perempuan Cao Sukun yang terluka parah itu, karena saat itu luka-lukanya terlalu berat. Lagi pula terkena imbas kekuatan nama pemimpin sekte. Sebenarnya Cao Sukun membawa obat, tapi dia tidak mengeluarkannya. Kemudian ketahuan oleh 3 senior perempuannya dalam perselisihan. Ketiganya tewas di tangan Cao Sukun. Lalu, aku bertanya dengan penuh minat. Lalu setelah Cao Sukun bangun, dia mendapati sekte telah menjadi reruntuhan. Sumber daya habis tak bersisa. King Wu, mereka bahkan menjadi orang cacat yang tak jauh lebih kuat dari orang biasa. Masih harus bergantung pada tingkat murid pelayan untuk bisa bertahan hidup. Wajah murid itu menunjukkan sedikit ejekan. Mana mungkin dia tahan hidup seperti ini? Tidak sampai beberapa hari, dia memanfaatkan kesempatan ketika King Wu dan yang lain pergi mencari makanan. Mencoba menyelinap turun gunung, ingin mencari pelindung baru. Hasilnya ketahuan oleh King Wu dan yang lain. Konon saat itu King Wu tua. King Wu gemetar marah, menunjuk Cao Sukun dan memaki-maki habis-habisan. Memanggilnya sebagai bencana, bintang sial, berkata sekte awan mengambang. Pondasi ribuan tahun, nyawa para tetua dan murid, termasuk seluruh kultivasi dan masa depan King Wu seumur hidup, semua dihancurkan oleh tangannya sendiri. Beberapa tetua perempuan yang juga menjadi cacat, sadar dan bergabung dalam kecaman terhadap mereka, baru menyadari sumber segala masalah adalah kesembronoan dan keserakahan Cao. Akhirnya, didorong oleh keputusasaan dan kemarahan, King Wu dan beberapa tetua perempuan itu menggunakan sedikit tenaga lemah yang tersisa, membuat formasi pengunci sederhana. Mengurung Cao Sukun di penjara bawah tanah paling gelap, paling lembab di reruntuhan awan mengambang. Murid itu berhenti sebentar, suaranya membawa hawa dingin. Mereka bilang ingin membuatnya menebus dosa-dosanya seumur hidup. Setiap hari hanya diberi sisa makanan dingin untuk bertahan hidup, membuatnya tak bisa hidup tak bisa mati. Lambat laun membusuk dalam penderitaan dan penyesalan tak berujung. Aula besar sunyi sepi. Ekspresi wajah murid-murid beragam. Ada yang puas, lebih merupakan perasaan tentang ketidakpastian dunia. Saya meletakkan cangkir teh, tersenyum ringan, mendengkur sayang. Sisa hidup Longlong cukup baik. Setiap situasi bangkit dan berjalan ke teras tinggi di luar aula. Membungkuk ke bawah. Di bawahnya penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Menerobos awan gunung kabut kaki bergolak. Sinar matahari menembus, lapisan awan menyinari cahaya emas ribuan sang. Adapun sekte nomor 1 di masa depan. Saya berdiri membungkuk, berdiri sebagai awan gelap yang belum terbang, namun membawa kepercayaan diri dan pandangan merendahkan yang cukup membuat langit dan bumi tunduk. Posisi ini membuat saya menembus lapisan awan gunung nyata.